ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala di jilid kedua di halaman 603 masih tentang babu ta'zim hurmatil muslimin, tentang hukukul muslimin, hakul muslim alal muslim. Sekarang kita masuk kepada al-haqqul khamis, hak yang kelima, yaitu adalah al-haqqul khamis tashmitul atis. Al-haqqul khamis tashmitul atis. Hak yang kelima adalah mengucapkan yarhamukallah terhadap seorang muslim yang bersin, mengucapkan doa terhadap seorang muslim yang bersin. Doa itu adalah diajarkan oleh Nabi SAW, yarhamukallah. Tidak boleh tukar yang lain. Yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah yarhamukallah. Tidak boleh ditukar dengan doa yang lain dan tidak boleh ditambah. Apa itu? Yani anna min huquqil muslim 'alal muslim ayyushammitahu idza atasa. Hakadha fi riwayatil ula allati akhrajaha al-Bukhari Muslim wa fi riwayatil thaniyah allati akhrajaha al-Muslim idza atisa fahamidallah fashammithu wa qayyada dhalika bima idza hamidallah fa idza atisa ar-rajulu hamidallah wa sami'tahu fashammithu yani qul yarhamukallah. Maknanya adalah di antara hak-hak seorang muslim atas muslim yang lain, apabila seorang muslim itu atisa bersin, bersin, dan bersin usahakan mulutnya ditutup, jangan dilebarkan, nanti disiram muka orang oleh dia. Paham itu? Tutup mulutnya. Atau menguap juga, menguap itu saat tutup mulut, jangan nguap. Ada antara kalian itu kan? Banyak itu. Kalau nguap seperti itu setan masuk dia. Tidak boleh. Waktu bisa ditahan. Paham itu? Nah bersin juga, bersin itu jangan lepaskan kali, tutup mulut kalian.
caranya. Dan kemudian ya atisa, bersin. Seperti ini riwayat yang pertama yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim. Di dalam riwayat yang kedua yang dikeluarkan Imam Muslim saja, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza atisa fahamidallah fashammithu." Ya, apabila dia atis, bersin, kemudian dia memuji Allah, dia ucapkan alhamdulillah, enggak diam aja dia. Paham itu? Maka di situ sunnah bagi kamu untuk mengucapkan kepada dia rahmat, mendoakannya semoga Allah merahmati dia. Yarhamkallah. Paham itu? Nabi SAW memberikan batasan dan ikatan di sini dengan hamidallah. Artinya seseorang yang bersin itu setelah bersin dia mengucapkan alhamdulillah dan terdengar oleh kita. Jangan dia mengucapkan alhamdulillah dalam hati, kemudian kita enggak mengatakan yarhamukallah, kemudian dia protes, kok enggak kamu doakan saya? Bilang aja sama dia, enggak dengar. Dia harus dengar, batasnya harus dengar. Jadi kalau kalian bersin, mengucapkan alhamdulillah itu ucap alhamdulillah. Ya, bisa kalian ucapkan alhamdulillah, dan bisa kalian ucapkan alhamdulillah ala kulli halin. Boleh dua dia. Alhamdulillah itu pertama, kemudian alhamdulillah ala kulli halin. Dan itu harus dengar orang samping kita. Kalau nggak didengar, tidak ada sunnahnya kita mengucapkan kepada dia yarhamakallah, tidak boleh. Jangan biasakan melafazkan doa itu dalam hati. Lafazkan dalam mulut, kecuali orang bisu kalian. Nah, itu lafazkan mulut. Dengar orang sebelah, dengar orang banyak. Alhamdulillah ala kulli hal. Ucap oleh orang yarhamakallah. Tidak boleh tambah yarhamukallah, yarhamukallah. Tidak boleh tambah yarhamukallah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh. Apa yang diajarkan oleh Nabi SAW itu praktekkan. Jangan kita tambah, jangan kurangi. Bang itu? Jangan ditambah, jangan dikurangi. Apa yang ditetapkan dalam sunnah, tetaplah sunnah. Kita berdiri di mana sunnah itu kita berdiri. Kalau sunnah mengajarkan lebih daripada itu, kita lebih. Kalau sudah tidak mengajarkan lebih daripada itu, yang kita lebihkan. Paham itu? Ahlus sunnah, orang-orang firqatun najiyah, ta'ifatun mansurah, ahlul hadith, mereka adalah orang-orang yang sangat haris, yang sangat bersemangat dalam mengamalkan sunnah itu. Itu ciri mereka itu. Ya, orang-orang ahlus sunnah, ahlul hadith, firqatun najiyah, ta'ifatun mansurah, salafiyun adalah orang-orang yang sangat bersemangat dan antusias di dalam menghidupkan dan mengamalkan sunnah. Bagaimana sunnah itu diamalkan? Jangan dilewati, jangan dikurangi. Nggak boleh. Kita tambah, berdosa kita. Kita kurangi, berdosa juga. Kita tambah, berarti kita melewati Nabi SAW dan para sahabat. Kita lebih tahu daripada Rasulullah SAW dan para sahabat artinya. Kita kurangi, berarti Rasulullah SAW tidak amanah dan menyampaikan risalah ini. Terus paham kalian itu? Paham itu? Jadi kalau orang terdengar oleh kita mengucapkan alhamdulillah, kita ucapkan yarhamakallah. Kalau tidak, tidak. Fa idza atasarra'ati sarrajulu wa hamidallah wa sami'tahu fashammithu. Apabila seorang laki kita dengar dia atis, bersin dia, dan kemudian dia wa hamidallah, lihat dia mengucapkan alhamdulillah. Yang baik, dia ucapkan alhamdulillah, atau dia ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Paham itu? Wa sami'tahu, dan kamu dengar. Kita mendengar dia mengucapkan itu. Baru kita sammithu, doakan dia. Qul yarhamukallah. Maknanya kita ucapkan yarhamukallah, semoga Allah merahmati engkau. Fa idza qulta yarhamukallah wajib alayya qul, lihat, kalau kita mengucapkan yarhamukallah, wajib bagi orang yang bersin tadi untuk mengatakan yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Itu ucapannya. Ya, yahdikumullah
wa yuslihu balakum. Enggak cukup aja yahdikumullah, enggak. Ada tambahannya. Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Itu tambahannya. Yang kita ucapkan aja, kalian ucapkan yarhamukallah, sudah. Enggak, yahdikumullah. Harus kan jawab yahdikumullah wa yuslihu balakum. Setelah dia mendoakan kita, mendoakan rahmat daripada Allah kepada kita, kita ucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum wa yuslihu balakum. Kemudian kata beliau di sini, hakadza ja'al hadits an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul fil jawab. Demikian datang hadis kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan, menjawab ucapan ya yarhamukallah tadi, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Itu ucapannya. Lakin hal tashmitul atis idha hamida fardu ainin aw fardu kifayah, yani hal yakfi wahidu minal jama'ah idha shammatahu al jama'ah am labudda ala kullin man sami'ahu ala kulli man sami'ahu aw yushammitahu. Wal jawab annahu dhahaba ba'dul ulama ila anna tashmit fardu kifayah. Fa idza kunna jama'atun atisa rajulun wa qala alhamdulillah fa qala ahaduna lahu yarhamukallah kafa. Wa qala ba'dul ulama bal tashmitu fardu 'ainin ala kulli man sami'ahu li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kana haqqan ala kulli man sami'ahu ay yaqula yarhamukallah. Wa dhahiru hadha annahu fardhu 'ain. Fa 'ala hadha kullu man sami'ahu yaqulu lahu yarhamukallah wa yaqulu huwa yahdikumullah wa yuslihu balakum wa yakfi minhu raddun wahidun 'alal jami' idza nawahu lil jami' kafa. Baik. Ya. Sekarang permasalahan tasmitul atis. Baik. Mendoakan orang yang bersin tadi. Ya, mendoakan orang yang bersin. Apakah orang yang bersin tadi kalau dia mengucapkan alhamdulillah atau alhamdulillah ala kulli hal, apakah ya fardu ain atau fardu kifayah? Apakah mengucapkan yahdikumullah yarhamukallah itu, mengucapkan yarhamukallah kepada orang yang bersin tadi, itu hukumnya fardu ain, diwajibkan kepada pribadi-pribadi kita tertentu, atau cukup satu orang saja? Kita nih berjamaah bersin si fulan, bersin misalnya orang tua kita Pak Syahrul, Pak Asrul, dia ucapkan alhamdulillah atau alhamdulillah ala kulli hal. Apakah kita seluruhnya mengucapkan kepada dia yahdikumullah ya yarhamukallah yarhamukallah, atau cukup satu orang mengucapkan yarhamukallah? Itu cukup satu orang atau seluruh kita yang setiap mendengarnya? Hal yakfi wahidu minal jama'ah idza shammata wa al jama'ah. Apakah cukup satu orang saja mengucapkan yarhamukallah, mengucapkan doa kepada dia ya sebagai ya bentuk terhadap seluruh jamaah yang ada? Cukup satu orang atau harus setiap orang yang mendengarkannya untuk mengucapkan kepada dia yarhamukallah? Sekarang bersin salah seorang kita di sini, kita mendengar nih, kita dengar misalnya Ustaz Abbas bersin dia, kita dengar. Apakah cukup bagi ustaz saja mengucapkan yarhamukallah atau setiap yang mendengar? Dua pandang ulama di sini, yang baik. Ya. Kata beliau awal jawab ya annahu dhahaba ba'dul ulama ila anna tashmit fardhu kifayah. Pandangan ulama kelompok yang pertama mengatakan bahwasanya mengucapkan doa kepada orang yang bersin tersebut itu hukumnya adalah fardu kifayah. Kalau sudah didoakan oleh satu orang, mencukupi yang lainnya. Ini pandangan ulama pertama. Fa idza kunna jama'atun wa tisarajulun wa qala alhamdulillah. Apabila kita berjamaah, kita jalan 5 orang atau 6 orang, 7 orang,
Teng mana teh bani? Ah, di sini dulu. Teh tidur aja pucat nanti. Ya, bersih satu orang, kita 5 atau 6 orang. Nah kita berjamaah. Apakah cukup satu orang di antara kita mengucapkan ya rahmakallah, atau kepada setiap yang mendengarnya mengucapkan demikian? Sebagai ulama pertama pandangan cukup satu orang aja. Paham itu? Karena mereka menganggap hukumnya fardu kifayah. Ya, faqala ahaduna lahu yarhamakallah kafa. Salah seorang kita mengucapkan kepada dia yarhamakallah, cukup sudah. Dan berkata sebagian ulama, kata mereka, bal tasmituhu ya fardu ainin ala kulli man sami'ahu. Kelompok kedua mengatakan tidak, mengucapkan doa kepada orang yang bersin tadi itu hukumnya fardu ain, kewajiban pada setiap pribadi yang mendengarnya. Ya, kewajiban kepada setiap pribadi yang mendengarnya, siapapun mendengarnya, dia ucapkan yarhamukallah. Kalau mendengarnya 6 orang ucapkan. Kalau 7 orang ucapkan. Pokoknya siapa saya mendengar majelis itu diucapkan yarhamukallah. Paham itu? Dan ini li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kana haqqan ala kulli man sami'ahu. Kana haqqan, dan adalah merupakan suatu kewajiban terhadap setiap orang yang mendengar bersin orang tadi. Setiap orang mendengar nih, hendaklah dia ucapkan yarhamukallah. Paham itu? Yarhamukallah, ucapkan demikian. Wa dhahiru hadzal hadits, ya, wa dhahiru hadza annahu fardhu ain. Zahir daripada riwayat Nabi kita Muhammad SAW ini menunjukkan kepada kita bahwasanya mendoakan orang yang bersin tersebut wajib ain, wajib kepada pribadi-pribadi kita. Di sini baik. Tanya main suruh pulang di sub. Duduknya besok. Paham itu? Dan kemudian fa'ala kulli hal, fa'ala hadza kullu man sami'ahu yaqul. Maka berdasarkan hadis yang mulia ini, maka setiap orang yang mendengarnya mengucapkan yarhamukallah wa yaqulu huwa, dan orang yang bersin tadi menjawab yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah menunjuki kalian dan memperbaiki keadaan kalian. Wa yakfi minhu raddun wahidun 'alal jami'. Ya, sekali cukup bagi dia mengucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Tidak perlu dia ulang yahdikumullah wa yuslihu balakum, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Tidak boleh itu. Para kalian, cukup bagi orang yang bersin tadi mengucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Itu mewakili untuk seluruhnya. Idza nawahu lil jami' kafa. Apa dia ucap apabila dia berniat untuk seluruhnya, cukup bagi dia. Tidak perlu dia ucapkan satu persatu. Fa in atisa wa lam yahmadillah fala taqul. Kalau dia bersin tetapi dia tidak memuji Allah, tidak mengucapkan alhamdulillah, tidak ada diucapkan demikian. Bagaimana? Ya, tidak mengucapkan alhamdulillah, maka kita yang mendengar jangan diucapkan yarhamukallah, tidak boleh. Kalau dia orang yang bersin tidak mengucapkan alhamdulillah, jangan diucapkan yarhamukallah, jangan. Paham itu? Ta'ziran lahu ala adami hamdihi lillahi azza wa jalla. Itu bentuk ta'ziran, iqab. Bentuk iqab kepada dia, ya, bentuk iqab kepada dia karena dia tidak memuji Allah Subhanahu wa taala. Sanksi kepada orang yang mendengar itu atau orang yang bersin tersebut, sanksi kepada orang yang bersin tersebut karena dia tidak memuji Allah, maka jangan diucapkan, jangan dikatakan yarhamukallah. Kita dengar orang bersin, alhamdulillah, enggak,
yarhamukallah, jangan. Ya, kita dengar dulu dia. Mengucap alhamdulillah dia enggak? Kalau enggak usah diucapkan. Enggak usah dijawab. Paham itu? Itu sebagai bentuk sanksi kepada dia. Yakni kama annahu lam yahmadillah fahrimhu hadza doa. Ya. Maknanya karena dia tidak bertahmid kepada Allah, tidak bertahmid kepada Allah Azza wa Jalla, maka diharamkan kepadanya doa ini. Doa apa dia? Yarhamukallah. Fala taqul lahu yarhamukallah, jangan diucapkan yarhamukallah. Thumma hal tadhkuruhu wa taqul, thumma hal tudzakiruhu wa taqul qul alhamdulillah aw la tudzakiruhu. Wal jawab minal ma'lum annahu yahtamilu annahu qad taraka al-hamda tahawunan wa yuhtamalu annahu taraka nisyanan. Fa in kana taraka nisyanan fadzakkirhu wa qul lahu ihmadillah wa in kana tarku tahawunan fala tudzakkirhu. Lakin aina li al-ilmu bidzalik wa kaifa a'lamu annahu nisyan aw annahu tahawun. Dhahirul hadis fa hamidallah annahu idza lam yahmadillah lam yahmad fala tusammithu wa la tudzakkirhu mutlaqan. Walakin yumkinuka fima ba'd an tu'allimu wa taqulu lahu innal insana idza atisa fa innahu yahmadullah ala hadzal atas. Orang yang bersin, dia tidak mengucapkan alhamdulillah, tidak mengucapkan alhamdulillah. Paham itu? Maka kita ketika mendengar, jangan kita ucapkan alhamdulillah, yarhamukallah, jangan. Cuma di sini, ya, apakah dia yang tidak mengucapkan alhamdulillah itu kita ingatkan atau tidak kita ingatkan? Ya, baik. Orang yang bersin, dia tidak mengucapkan alhamdulillah. Kita mendengar, apakah kita ingatkan kepada dia ihmadillah, kamu bertahmid kepada Allah, atau tidak kita ingatkan? Dilihat dua sisi. Kalau dia meninggalkan mengucapkan alhamdulillah itu ditinggalkan oleh dia karena tahawunan, karena bermudah-mudah, dianggap enteng oleh dia. Paham itu? Ya. Kalau dia mengucap meninggalkan adalah tahawunan, dianggap enteng, atau kemungkinan dia meninggalkan dalam keadaan nisyanan, lupa dia tentang ilmunya. Kita lihat, kalau seandainya dia meninggalkan itu karena lupa tentang ilmunya, ketika itu kita katakan kepada dia ihmadillah, bertahmidlah kepada Allah, wahai atis. Ya, bertahmid kepada Allah artinya kamu ucapkan alhamdulillah. Kita katakan demikian pada dia, ucapkan alhamdulillah. Begitu. Tetapi kalau seandainya dia meninggalkan karena bermudah-mudah, dia meninggalkan karena bermudah-mudah atau malas, menganggap enteng, maka ketika itu jangan diingatkan dia. Jangan diingatkan, biar saja dia. Paham itu? Akan tetapi di mana kita bisa mengetahui dia meninggalkan karena malas atau karena bermudah-mudah, atau dia meninggalkan karena lupa? Paham itu? Wa kaifa a'lamu annahu nisyan? Bagaimana saya mengetahui bahwa dia lupa atau dia bermudah-mudah? Secara zahir daripada hadis, ya, kalau dia atis, Rasulullah SAW mengatakan fahamidallah. Lihat, fahamidallah. Dia bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah. Paham itu? Dia mengucapkan alhamdulillah. Annahu idza lam yahmad, ya, makna daripada hadis ini, kalau dia tidak memuji Allah, tidak mengucapkan alhamdulillah, jangan didoakan dia dan jangan diingatkan secara mutlak. Paham itu? Ya, zahir hadis mengatakan kalau dia bersin, dia mengucapkan alhamdulillah, kemudian kita tidak mendengar dia,
mengucapkan alhamdulillah. Paham itu? Kalau dia meninggalkan itu karena bermudah-mudah, karena menganggap enteng, maka pada saat itu kita tidak perlu mengingatkan dia. Jangan ingatkan. Karena dia pertama menganggap enteng atau bermudah-mudah atau karena malas. Jangan diingatkan. Tetapi kalau seandainya dia meninggalkan itu karena lupa dia tentang ilmunya. Paham itu? Kata beliau di sini, walakin yumkinuka fima ba'da an tu'allimahu wa taqulu lahu innal insana idza atisa fa innahu yahmadillah ala hadzal atas li'anna al-atas min Allah wa tathawub min asy-syaitan. Al-atas dalilun ala nashati jismil ins wa li hadza yajidu al-insanu rahatan ba'da al-atas. Kata beliau, kemungkinan saja ke depan kita ajar dan kita ingatkan dia, ya, karena ya seseorang manusia apabila dia bersin, hendaklah dia memuji Allah dikarenakan bersin dia itu. Karena bersin itu dari Allah. Ingat nih. Bersin itu nikmat daripada Allah. Berarti ya aulad. Ya, bersin itu nikmat daripada Allah. Maka ketika kita mendapat nikmat daripada Allah, apa kita ucapkan? Jawab alhamdulillah. Simple. Kita dapat nikmat daripada Allah, kita ucapkan alhamdulillah. Wa tathawub, ya, menganga tadi, menguap, itu dari syaitan. Menguap itu dari syaitan, oleh karena itu ditutup mulut, berusaha menahannya. Jadi ya namanya atas itu dari Allah nikmat, kita ucapkan alhamdulillah. Maka orang di samping kita mengucapkan yarhamukallah, dan kita yang bersin tadi kita ucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Oleh karena itu atas tadi, bersin tadi itu, bersin itu adalah merupakan bentuk nasyatul jisim, bentuk kerja semangat daripada jisimnya, jasadnya, ya. Sehingga kita lihat orang-orang yang bersin itu setelah itu nampak rahah, nampak ketenangan pada jiwa dan dirinya itu setelah dia bersin. Tapi kalau tasawuf, menguap tadi dari syaitan itu malas, orang malas. Lihat orang biqauli rahmakallah muqayyadun bi thalathin. Lihat, kita mengucapkan orang yang bersin, kita ucapkan kepada dia setelah dia memuji Allah, setelah dia mengucapkan alhamdulillah ala kulli halin, atau alhamdulillah kita ucapkan yarhamukallah, itu 3 kali. Ada orang bersihkan sekali, bertahmid pada Allah azza wajalla, alhamdulillah, kita ucapkan yarhamukallah. Kemudian dia jawab yahdikumullah yuslihu balakum. Bersin lagi dia, ucapkan 2 kali, jawab lagi oleh dia. Ketiga kali bersin lagi dia, ucapkan lagi, jawab lagi. Yang keempat kali kalau masih bersin dia, itu jawaban kita kepada dia adalah ya yarhamukallah, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di sini aja ya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.